Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ali di Inside Chamber. Kali ini kita akan belajar agama untuk kelas 1 ya, pelajaran 4, bersih itu sehat. Nah, untuk pembahasan-pembahasan yang lain ya, ini ada playlistnya. Di sini bab 1, bab 2, bab 3, terus ini lagu-lagunya saya tambahkan. Ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist nanti pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist ini, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Ya. Kita akan bahas sekarang pelajaran 4, bersih itu sehat. Sebelum belajar kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bersih itu sehat. Nah, bersih juga sebagian dari iman. Penting sekali untuk menjaga kebersihan. Amati dan ceritakan gambar ini. Nah, kalian tentu tahu ini adalah teman kita, tokoh di buku ini yang namanya Udin. Udin sedang mencuci kaki. Mungkin juga Udin sedang berwudu ya. Nah, amati dan ceritakan Udin sedang mencuci kaki. Udin sedang mencuci kaki. Mencuci kaki. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita membersihkan diri kita. Ya, kalau kalian habis main di luar, mau masuk rumah, jangan sampai kaki kotor masuk ke dalam rumah ya. Nanti lantai yang sudah dipel jadi kotor. Cuci kaki dulu, ya. Cuci kaki ya, ini juga harus kita lakukan sebelum tidur ya, agar tempat tidur kita tidak kotor. Cuci kaki selalu kita lakukan saat sebelum sholat, saat berwudu kita cuci kaki. Nah, ini bentuk mensucikan diri. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang bersih dan suci. Ada sedikit perbedaan antara bersih dan suci ya. Nah, nanti akan kita bahas juga itu arti bersuci. Nah, ini ada definisinya, arti bersuci. Bersuci artinya menghilangkan kotoran badan, pakaian, dan tempat salat harus bersih ya. Jadi itu bersuci, menghilangkan kotoran badan, pakaian, dan tempat sholat ya. Jadi menghilangkan kotoran pada intinya, pada apa? Badan dan pakaian, dan tempat tinggal atau tempat sholat, tempat di mana kita berada. Bersuci dengan air ya, kita bisa pada umumnya bersuci dengan air. Bila tidak ada air, boleh dengan tisu, boleh dengan batu. Nah, ya. Jadi untuk menghilangkan kotoran bisa dengan tisu atau batu. Macam-macam bersuci. Nah, yang pertama mandi. Ya. Saat kita mandi, kotoran-kotoran yang nempel di tubuh kita bersihkan. Jangan lupa pakai sabun ya, biar bersih dan wangi. Ya. Istinja. Istinja membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau air besar ya. Kalau di Surabaya disebutnya cebok. Nah, ya. Jadi cebok itu istinja ya. Kalau orang Jawa bilang wawi atau cawi, nah, gitu ya. Jadi macam-macam bahasanya ya, tergantung daerahnya masing-masing ya. Istinja membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau air besar ya. Tahu kan apa itu air kecil? Pipis itu air kecil ya. Kalau air besar itu yang Nah. Sikapku ya, aku harus membersihkan badan, pakaian di tempat sholat ya.
Kalau kita sholat harus dalam kondisi bersih dan suci. Kita sholat itu menghadap Allah. Bagaimana kalau tidak suci ya? Menghadap guru saja kita harus pastikan bersih, apalagi menghadap Allah. Nah, sebutkan macam-macam bersuci. Ya, kita di sini tahu macam-macam bersuci, bisa mandi dan istinja. Ya, mandi dan istinja. Nah, sesuai dengan ini ya. Oke. Beri tanda centang di kolom iya atau tidak, harus jujur ya. Aku tahu arti bersuci. Ya, iya dong, menghilangkan kotoran pada intinya ya. Pada intinya bersuci adalah apa? Menghilangkan kotoran. Ini kata kuncinya. Kotoran di mana? Ya di badan kita, di pakaian kita, di lingkungan kita, lingkungan tempat salat misalnya, lingkungan salat ya. Nah, itu bersuci. Aku tahu arti istinja, iya dong. Bersuci dari kotoran setelah buang air kecil atau besar ya. Mensucikan dari kotoran setelah bersuci, setelah buang air kecil atau besar ya. Membersihkan kotoran gitu juga boleh. Membersihkan kotoran setelah buang air kecil dan besar. Ya, sama dengan bersuci, hanya saja ini lebih spesifik. Ya, aku bisa mandi apa masih dimandiin ini? Wah, sudah SD masa masih dimandiin. Nah, kalau bagi yang masih dimandiin belajar ya. Belajar untuk bisa mandi sendiri ya. Semakin dewasa masa nggak belajar, nanti masih sampai SMA masih dimandiin, masa nggak malu ya. Harus mulai belajar ya. Aku tahu manfaat mandi, iya dong, membersihkan diri ya. Nah, kebersihan sekali lagi sebagian dari iman. Nah, jadi kita harus senang dengan sesuatu yang bersih, dan kita senang membersihkan, bukan hanya senang bersih aja, kita juga harus senang dalam proses membersihkan ya. Ayo berlatih. Apa arti bersuci? Apa saja macam-macam bersuci? Bersuci adalah menghilangkan kotoran ya. Kita bisa lihat di sini, menghilangkan kotoran itu bersuci. Menghilangkan kotoran. Nah, menghilangkan kotoran apa? Kotoran badan, pakaian, ya, dan tempat sholat. Membersihkan badan dengan air disebut mandi. Ya, bisa mandi, bisa cuci tangan, cuci kaki, cuci muka gitu ya. Nah, jadi mungkin yang disebut ini mandi ya, mandi atau mungkin cuci tangan ya, bersihkan badan ya. Kalau badan, kalau tangan itu anggota badan aja, jadi mandi aja, mandi. Membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau setelah buang air besar disebut istinja. Kita bersuci dengan air, bisa ya, bisa dengan tisu, bisa dengan batu, bisa ya. Nah, pada umumnya dengan air. Kita bersuci supaya bersih dan suci ya, bersih ya dan suci. Nah, cara mandi, gitu ya. Mandi dimulai dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu. Membersihkan anggota badan, tangannya, mukanya, jangan lupa keramas, gosok gigi ya. Habis mandi, ya bangun tidur ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggasak gigi. Habis mandi ku tolong ibu
membersihkan tempat tidurku. Nah, seperti itu. Mandi, ya, gosok gigi, ya, membersihkan kamar itu termasuk bersuci, ya. Membersihkan anggota badan, ya, tangannya, kakinya, giginya dengan air dan sabun, ya, sampai bersih. Jangan semuanya pakai sabun, ya. Kalau gosok gigi pakai odol, keramas pakai sampo gitu. Setelah selesai keringkan dengan handuk. Habis itu handuknya ditaruh di tempatnya, jangan asal ditaruh aja gitu, ya. Harus kita angin-anginkan biar cepat kering lagi handuknya. Cara istinja sekarang. Kok sudah habis ini? Cara istinja, di sini. Nah, cara istinja setelah buang air kecil atau air besar, bersihkan dengan air, kertas, tisu atau batu. Ya, dengan air pada umumnya kalau di Indonesia secara umum pakai air. Nah, kertas tisu biasanya kalau kita terpaksa tidur di hotel, enggak ada tempatnya, ya. Ya kita pakai tisu, tapi pada umumnya kita pakai air, ya. Atau kalau kita terpaksa sekali sedang di luar rumah, ya, di hutan atau di tempat yang jauh dari air, kita bisa juga loh pakai batu, ya, nggak apa-apa. Sebutkan tata cara mandi, ya. Tata cara mandi jangan lupa yang pertama membaca basmalah, ya. Kedua, membersihkan anggota badan dengan sabun, ya. Membersihkan tubuh dengan sabun, ya. Rambut dengan sampo, dan gigi dengan pasta gigi. Nah, setelah itu membilas, ya, membilas tubuh dengan air, ya. Yang keempat, mengeringkan tubuh dengan handuk. Tubuh dengan handuk, ya, harus dibilas sampai bersih. Tidak boleh ada sisa, ya, sisa sabun atau sisa sampo di tubuh kita, karena itu bisa berakibat buruk pada kulit kita, ya. Karena sabun bersifat kausatik. Apa itu kausatik? Nanti waktu sampai kita belajar. Belum saatnya. Beri tanda centang di kolom ya atau tidak. Aku mandi sendiri, ya apa tidak? Kalau masih dimandikan ya jawab saja tidak, harus jujur, nggak boleh bohong, ya. Ya, kalau iya ya jawab iya, ya. Jadi aku bersuci setelah buang air kecil dan air besar. Nah, ini salah satu aja ya dicentang, misalnya tidak, misalnya. Atau iya gitu aja, ya. Ya. Aku bersuci setelah buang air kecil dan air besar, ya. Harus bisa belajar bagi yang belum bisa, ya. Kalau pipis jangan sampai kemana-mana, jangan sampai tumpah kemana-mana, jangan sampai mengotori celana, ya, atau pakaian kita, ya, harus hati-hati. Mandi itu sehat, iya, mandi itu sehat, ya. Dan di dalam tubuh yang sehat nanti terdapat jiwa yang sehat juga. Seperti kata pepatah lama, men sana in corpore sano. Amati gambar ini, ceritakan gambar di atas. Udin bisa mandi sendiri, ini tidak diantar, tidak dimandiin. Udin bisa mandi sendiri, ya, bisa mandi sendiri, nggak usah dimandiin,
Ya, Udin mandi 2 kali sehari. Ya, paling tidak 2 kali sehari kita mandi. Bersih pangkal sehat, bersih bagian dari iman. Nah, kebersihan pangkal kesehatan. Kalau ingin sehat harus bersih, ya tubuhnya. Bersih itu sehat, bersih badan. Biasakan mandi 2 kali sehari, ya paling tidak. Ya, bisa lebih kalau kita kotor lagi. Ya. Tangan harus bersih, cuci tangan apalagi di masa pandemi seperti ini. Habis keluar rumah harus cuci tangan pakai sabun. Sebelum megang-megang apa-apa, cuci tangan pakai sabun. Habis belanja, cuci tangan pakai sabun. Ya, yang bersih. Ya, gunakan masker kalau keluar. Nah, dan cuci tangan yang benar. Nah, di gini-gini kan di sela-selanya ini dibersihkan juga. Sini dibersihkan, jempol ini diginikan ya. Cuci tangan yang benar. Ya, sela-selanya juga, atasnya juga. Nah, cuci tangan yang benar. Ya, paling tidak 20 detik menggosok gigi dengan benar. Nah, seperti ini ya, bagian dalamnya jangan lupa, dalamnya gigi juga jangan lupa, keseluruhan gigi, bukan hanya depannya saja. Kalau depannya saja, depannya yang bersih, dalamnya nanti bisa berlubang loh giginya. Sungguh, paling serius. Ya, harus dijaga. Ya. Nah, kuku panjang harus dipotong, kuku dipotong. Kalau panjang, nanti garuk-garuk bisa lecet nggak sengaja nanti ya. Nah, lagian kuku yang terlalu panjang nanti bisa menjadi sarang kuman penyakit, ya. Nah, pakaian kotor harus dicuci, pakaian harus rapi. Ini Siti sama Udin bisa nyuci sendiri loh, lihat ini, loh, ya. Kotor harus cuci dan harus rapi. Caranya disetrika. Nah, habis dicuci, dijemur, setelah kering disetrika. Wah, rapi. Ya. Barang-barang harus rapi dan bersih. Ya, bukan hanya pakaian dan tubuh kita yang bersih. Ya, barang-barang ya. Piring, sendok, garpu harus dicuci bersih. Setelah habis makan, biasakan langsung piringnya dicuci. Ya, alat belajar harus bersih, buku, lemari, dan meja belajar harus bersih. Nah, rumah yang sehat disapu setiap hari agar selalu bersih. Halaman harus bersih dari sampah. Kalau dalam rumah setelah disapu tambahkan dipel. Nah, disapu lalu dipel, kuman-kuman penyakit biar mati. Ya, kalau halaman nggak usah dipel, halaman rumah cukup disapu saja. Ya, yang dipel dalam rumah saja. Halaman rumah nanti dipel bagaimana? Ya. Tempat sholat juga harus bersih. Ya. Karpet secara berkala dicuci. Ya. Nah, lantai setiap hari disapu, dipel. Nah, bukan hanya tanggung jawab marbot kebersihan itu, semua pemakai masjid. Tempat tidur harus kita bersihkan dan kita rapikan. Nah, bangun tidur terus mandi, tidak lupa gosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Aku membantu orang tuaku di rumah. Iya dong, harus membantu, paling tidak membawa piringnya ke belakang. Lebih bagus lagi cuci sekalian. Terus kalau sampah tidak boleh dibuang sembarangan. Buanglah sampah di tempat sampah. Ya. Amati gambar berikut, ceritakan gambar di atas. Nah, coba kita ceritakan apa yang mereka lakukan. Ya. Siti, Udin dan teman-teman, ada Edo di situ ya. Nah, ada Benny, ya, Siti dan teman-teman sedang membersihkan ruangan kelas, ya, membersihkan ruangan ini perpustakaan apa kelas ini, sedang membersihkan ruangan kelas. Lihat Siti membersihkan meja, Edo mengepel lantai sama Beni, Udin menata buku sama Dayu loh ya, semua kerjasama. Ya,
Insya Allah aku bisa. Beri tanda centang untuk kolom iya atau tidak. Aku mandi setiap hari, bisa apa enggak? Ayo, siapa yang belum bisa mandi setiap hari? Ya bisa kan? Aku membuang sampah pada tempatnya, iya. Walaupun tempat sampahnya agak jauh, kita harus meluangkan waktu untuk menuju tempat sampah. Bagaimana kalau nggak ada tempat sampah? Biasakan di dalam tas ada bawa tas plastik. Ya, apabila kita memiliki sampah, kita masukkan dulu di plastik di dalam tas. Nanti kalau ketemu tempat sampah baru dibuang gitu ya. Yang disiplin seperti itu tuh orang Jepang. Ya, masalah kedisiplinan kita bisa mencontoh dari Jepang. Aku selalu merapikan tempat tidurku, harus ya bangun tidur jangan lupa langsung aja dirapikan tempat tidurnya. Ayo berlatih, ceritakan gambar di atas. Udin sedang membersihkan sampah. Udin sedang membersihkan ya sampah. Membersihkan apa ini? Halaman mungkin ini kalau lihat sapunya ya, membersihkan halaman. Ini pakai sapu lidi ya. Jadi tidak cocok untuk di dalam rumah, ini pasti halaman. Oke, dan membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampahnya di tempat sampah. Nah, itu. Bersama 5 temanmu lakukan kegiatan bersih-bersih di sekolah, kemudian ceritakan, ya. Bagaimana pengalaman kalian membersihkan ruangan kelas itu, ceritakan. Nanti tuliskan di sini, ditandatangani orang tua. Ya, oke. Untuk video ini sudah selesai ya, bab 4. Kita nanti ketemu lagi di bab 5. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.